Halo kawan-kawan, salam hangat. Saya di sini sedang ingin meng-share resource dan knowledge tentang AI engineer. Tapi sebelum itu kita harus tarik garis besarnya dulu. Apa sih itu AI engineer? Apa sih bedanya dengan ML Ops, data scientist, data analis? Mungkin kalau misalnya bisa dibilang dengan satu kata, AI engineer adalah orang yang menggunakan secara general large language model atau LLM di production. Nah, kenapa bisa saya bilang gitu? Karena sebenarnya ada banyak istilah job desk yang kalau mungkin saya sendiri juga pertama kali ngeliat kayak, wah ini kok mirip. Sebenarnya itu beda. Ada AI engineer, ada ML ops, atau juga ML engineer, padahal sama-sama quote unquote AI. Habis itu, tapi kita udah tahu ya, data scientist dan data analis tuh kita udah tahu lah bedanya apa. Dan statistician ya. Statistician ya ini nyaris mirip lah. Nah, tapi apa bedanya dengan ML Ops dengan ML Engineer? Kalau mereka berdua sama-sama bertanggung jawab menginference. Inference itu mendeploy modelnya ya. Sama-sama bertanggung jawab soal data yang masuk, data yang keluar. Tapi bedanya di mana adalah AI Engineer lebih fokus ke production. Lebih fokus ke production, lebih fokus ke LLM-nya sendiri. Kalau MLOps itu bisa dibilang data engineer, tapi data-data yang dia pegang tuh mostly untuk training data atau testing ML. Nggak cuma LLM, tapi LLM termasuk. Jadi di garis bawahi AI engineer tuh 99% untuk production. Kalau udah lepas. ML engineer lebih ke arah data yang ngalirin ya. Kayak begitu. Nah, untuk kali ini kita akan ngebahas AI engineer. Oke? Dan saya sarankan ya untuk mulai mending pakai website namanya roadmap.sh. Ini bagus websitenya, terdapat kayak roadmap apa yang bagus. Nggak hanya front end yang lain, tapi juga ada kayak engineer yang lain juga kalau mau cek. Tapi kali ini kita fokusnya ke engineer. Oke, kenapa saya pakai ini? Karena udah dibuatin dan saya males untuk membuat ulangnya. Anyway, tadi kita udah bahas ya, apa itu AI engineer, itu kan AI engineer versus ML engineer. Terus topik yang kita mau mulai, ini sebenarnya AI versus AGI. Secara garis besar, AGI lebih pintar dibanding AI. AGI itu anggap aja manusia tapi sintetik. Anggapan manusia itu maksudnya otak otak manusia yang udah bisa paham soal sadar akan dunia luar. Tapi ini kita nggak bahas kok. Eh, Faktor etik dan lain-lain. Untuk LLMs. Nah, LLM atau Large Language Model. Kita mulai dari sini karena emang ini adalah inti dari AI Engineer. Large Language Model. Kita taruh di sini aja. Kenapa sih kita butuh LLM? Pertama-tama sebenarnya history dulu ya. Alasan kita pengen punya LLM tuh kita pengen translate sih sebenarnya, translate dari bahasa misalnya Indonesia ke Inggris lah misalnya gitu ya, atau dari English ke Prancis. Oke, tapi mungkin kalian pada bilang oke, tapi kan udah ada Google Translate, ada kamus. Kenapa harus butuh large language model buat ini? Problemnya adalah konteks. Ini yang paling penting. Dan ini nanti saya bahas. Nih, ini agak lumayan penting. Konteks. Kenapa saya bilang penting? Karena Google Translate nggak paham soal konteks. Maksud saya konteks, pernah nggak sih kalian kalau misalnya
pengen ada jokes atau ada cerita di bahasa Inggris, terus kalian translate ke bahasa Indonesia. Entah kenapa feel-nya jadi aneh kan? Karena Anda langsung lompat translate. Misalnya kayak jokes di Inggris, ya contohnya, saya nggak bisa ngasih contoh, agak off gitu, agak agak ada yang aneh gitu, kayak feelingnya nggak kerasa. Itu problemnya karena adalah konteks. Ya, orang Inggris sama orang Indonesia pasti punya culture yang beda kan, punya budaya, punya histori yang beda. Dan dari budaya dan histori tersebut berkembanglah bahasa saling mengembang satu sama lain. Nah, karena perbedaan secara geografis, secara culture, secara sejarah, sedikit demi sedikit pasti ada perbedaan. Kalau kita cara ngomongnya gimana, pasti ada yang beda. Nah, Google, Google Translate maksudnya ya, maksudnya translate secara literal, itu nggak bisa nangkep konteks, dan pasti bahasanya itu bakal off. Yang paling unik adalah nge-translate dari misalnya Inggris ke Arab, atau Inggris ke Mandarin, Mandarin ke Inggris, ancur semua. Karena udah beda bahasa, beda tulisan juga. Dan beda grammar yang pasti. Oke, konteks. Kenapa konteks? Tadi udah dibilang. Itu kenapa kita butuh large language model dari translation. Nah, sekarang kita ngomongin ke arsitektur yang bisa paham akan konteks. Arsitektur yang paling simple, oke, itu adalah LSTM. Ini saya jabarin dulu ya, LSTM. Dari LSTM kita punya transformer model, situ sih. Nah, perkembangannya begini. Sorry, di sini ada namanya vektor model. Harusnya jangan dibilang vektor model sih. Sorry, vektor to vektor. Sebenarnya nggak termasuk sih. Sebenarnya RNN. Nah, ini sebenarnya kayak evolusinya model arsitektur, sorry, model arsitektur yang digunakan untuk memahamin konteks. Oke, nih, gini ya, transformer. Apa sih itu RNN? RNN tuh recurrent neural network. LSTM long short term memory, dan ya transformer. Oke, transformer long short term memory. Apa sih bedanya dari ketiga hal ini? Makin ke bawah secara arsitektur dan secara resource ini makin kompleks, tapi sekaligus juga bisa memahamin konteks bahasa yang lebih bagus. Yang pertama itu adalah recurrent neural network. Ini adalah neural network paling simple. Sebenarnya ada yang lebih simple, tapi maksudnya ini neural network yang paling simple untuk memahami konteks bahasa. Sebenarnya RNN sama LSTM itu satu keluarga. Mereka itu sebenarnya dibikin dari ini namanya blok ya. Di bloknya ini kayak ada submodul sebenarnya. Nah, RNN ini sebenarnya dia ini kayak, sorry, kalau aku punya, aha, begini, wow, tebel banget ya. Eh, begini, dan dia begini, dan dia punya input. Dan ini jadi output. Oke, kita delete. Ini taruh ups. Taruh sini, biar enak ya. Nah, ini RNN. Prinsipnya, kalian punya sequence atau sequence bahasa. Sebenarnya RNN sama LSTM tuh dipakai untuk time series data kebanyakan. Karena karena secara data mereka tuh serial ya. Satu berkesinambungan. Tapi bisa juga dipakai bahasa. Misalnya, halo,
Nama saya Budi. Budi. Oke. Secara simpel, anggap aja kata halo nama saya Budi ini dipecah jadi token ya. Token sebenarnya bisa HA plus LO, tapi untuk secara simpel anggap aja satu kata atau satu token. Halo, nama saya Budi, oke? Dipisah gitu. Nah, masing-masing dari token ini, sebenarnya ini RRN ini yang saya gambar cuma satu sequence ya, cuma satu modul. Sebenarnya bakal tetap berkembang, nggak cuma segini doang. Nah, nanti halo, nanti mereka ada feedback lah istilahnya. Feedback, keluar nama halo, keluar nama saya Budi. Dan anggap aja nama RRN ini berguna untuk mengubah dari bahasa Indonesia jadi bahasa Inggris. Nanti di train, di mana di trainnya itu kayak namanya pairwise, sorry. Jadi halo nama saya Budi, ini data apa? Feature-nya lah, Y-nya. Dan ini X-nya kayak hello, my name is Budi. Ah, nanti akan menjadi begini. Dan dia bakal ngerancangnya atau kayak halo. Jadi pertama dia nulis halo dulu. Halo, my name is Budi. Dia begini. Nah, sebenarnya ini udah lumayan bagus. Problemnya adalah eh tadi kan saya bilang ya, secara arsitektur lumayan sekuensial. Oke, kenapa problem sekuensial? Problemnya adalah kita nggak bisa paralelisme. Dan ini juga berlaku terhadap RNN LSTM. Oh ya, dan catatan, nyaris 99% sequential translation model itu udah pasti LSTM. RNN itu cuma kayak batu loncatan pertama lah untuk mahamin kayak gini. LSTM lebih kompleks lagi. Nah, tapi secara internal mirip RNN. Well, most of the time lah. Jadi mereka ini sequential. Dalam artian sequential, lihat aja, cuma satu pipeline itu yang bisa masuk. Nggak bisa paralelisme. Kenapa problem? Karena artinya nggak bisa disebar. Apa hardware yang bisa nyebar dalam data sekaligus dan sekali waktu? Pas sekali GPU. Ada tekniknya gimana biar kita bisa LSTM-nya nanti dipecah, kayak setengah model ditaruh di kuda kernel yang sini, setengah model, pokoknya modelnya dipecah terus dibagi. Tapi itu nggak efisien karena kita juga harus sinkronisasi antara GPU satu dengan GPU yang lain gitu ya. Dan juga kalau misalnya kalian dari yang data scientist pasti tahu kalau misalnya LSTM dan RNN itu kena namanya vanishing gradient problem. Saya nggak bakal bahas itu lebih detail, tapi pokoknya karena ini ada feedback loop, kalau misalnya gradiennya itu kayak 0,0001, kalau dimultiply kayak dikaliin lama-lama kayak jatuh gitu kan, nol kan, 0,001 kali 0,00001 ya 0,000 kan, karena floating point error kan. Jadi datanya nggak bisa di-train lagi, udah stop gitu. Nggak bisa lagi gitu. Itu problemnya RNN sama LSTM, sequential, dan juga kena namanya vanishing gradient problem. LSTM itu sebenarnya ngefix problem di RNN, ngefix vanishing gradient. Tapi ya tadi balik lagi, sequential, cuma satu pipeline dan susah dipecah. Makanya kita datang ke Holy Grail of ML engine LLM. Itu adalah transformer. Transformer. Nah, saya pakai gambar aja yang udah ada. Nah, ini dia. Wow, gambarnya jelek. Saya cari gambar yang lebih bagus dulu. Mana ya? Coba ini. Oke, ini lebih bagus.
transformer model. Paper, attention is all you need. Oke, saya pause dulu ya.